Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini ya saya akan menjelaskan kaitannya yaitu materi relasi. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas pengertian relasi antara dua himpunan. Ya, di pertemuan yang lalu tentunya kita sudah mengenal apa itu himpunan. Ya, di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana relasi antara himpunan-himpunan tersebut. Oke, di sini ada contoh ya. Ada contoh himpunan anak. Ya, kita lambangkan himpunan anak ini misalkan adalah A, yang mana anggotanya itu terdiri atas Fajar, Dian, Tono, dan Nani. Nah, kemudian ada himpunan permainan yang mana dilambangkan dengan B. Ya, di sini terdiri atas catur, voli, dan tenis. Ya. Nah, dari sini kita bisa membuat relasi antara dua himpunan ini. Ya, yaitu di sini adalah gemar. Anak yang gemar bermain. Nah, di sini Fajar itu menyukai catur dan juga tenis. Kemudian ada Dian yang memilih catur. Kemudian ada Tony yang memilih voli dan tenis. Sama ada Nani yang memilih voli, ya. Nah, ini namanya adalah relasi. Kedua himpunan A dan B itu dihubungkan dengan gemar bermain. Ya, jadi hubungannya adalah gemar bermain dari titik-titik begitu. Nah, himpunan A dan ke B itu dapat digambarkan sebagai berikut ya. Nah, di sini gambar ini ya 5.1 ini itu menunjukkan suatu cara untuk menyatakan hubungan atau relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ya. Nah, hubungan itu adalah gemar bermain. Nah, gambar ini ya disebut sebagai diagram panah. Nah, di sini kita perhatikan bahwa relasi itu mempunyai arah pada diagram panah yang mana ditunjukkan dengan anak panah. Nah, dari sini kita tahu bahwa suatu hubungan relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota A dengan anggota B. Ya, jadi ini adalah definisi dari relasi dua himpunan. Nah, relasi dari dua himpunan itu dapat dinyatakan seperti yang tadi, yaitu dengan diagram panah. Ya. Nah, bisa juga dinyatakan sebagai pasangan berurutan. Atau bisa juga dinyatakan dengan suatu grafik kartesius, ya. Nah, di sini untuk diagram panah bisa kita lihat ada dua himpunan A dan B, ya, di mana di sini adalah A ini adalah faktor dari B, ya. Kita tahu 2 itu faktor dari 4 dan 6. 3 Nah, 3 itu seharusnya adalah faktor dari 6. Ya, 4 faktor dari 4. Kemudian 5 faktor dari 5. Ya. Nah, kemudian bisa juga dengan pasangan berurutan, ya. 2 faktor dari 6 dapat ditulis dengan 2,6. Ya, jika relasi faktor dari A ke B dinyatakan dengan R, ya, maka jelas dua relasi R dengan 6 atau ditulis 2R6 atau bisa juga ditulis dengan kurung 2,6 elemen R. Ya, jadi penulisannya itu bisa seperti ini, bisa juga dengan seperti ini. Ya, nah kalau kita lihat di sini berarti adalah 2,4, 2,6, 3,6,
4,4 dan 5,5 ya. Nah, jadi ini arah panahnya itu ada beberapa yang salah ya, nanti teman-teman bisa membetulkan. Nah, di sini bisa juga dinyatakan dengan grafik kartesius ya, yang mana di sini untuk sumbu horisonnya itu menyatakan himpunan A dan vertikalnya itu menyatakan himpunan B. Ya, di sini adalah 2,4, ada 2,6, 3,6, 4,4 dan 5,5. Ya, ini adalah relasi faktor dari. Nah, kemudian ada dua himpunan M dan N. Di sini kita disuruh mencari relasi dari M ke N itu dapat dinyatakan dengan kalimat terbuka X 2 kali Y. Ya, dengan X itu elemennya M dan Y itu elemennya N. Nah, ini teman-teman nanti bisa nyatakan dengan 3 ini. Nah, kalau kita nyatakan dengan diagram panah, ya, X itu 2 kalinya Y. Berarti 0 itu 2 kalinya dari 0. 2 itu 2 kalinya dari 1. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau dia dinyatakan sebagai pasangan berurutan, berarti ini 0,0, 2,1, 4,2, 6,3 dan seterusnya. Nah, kalau dia digambar menjadi diagram kartesius, ya berarti dapat dinyatakan seperti ini. Ini menyatakan himpunan untuk yang mendatar itu menyatakan himpunan A, untuk yang tegak itu menyatakan untuk yang MN ya, untuk yang mendatar itu himpunan M, yang tegak itu himpunan N, begitu. Nah, nanti dia punya pasangan masing-masing di buat diagram kartesius. Oke, selanjutnya di sini adalah banyaknya relasi antara dua himpunan, ya. Nah, di sini kita punya ada suatu relasi A ke B, ya, di mana anggota A itu ada 3, anggota B ada 2, ya. Nah, banyaknya relasi R ini dari A ke B itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, kita tahu anggota A di sini misalkan 1, 3, 5, anggota B adalah A, B kecil. Nah, di sini kita punya anggota A itu ada 3, anggota B-nya ada 2. Ya. Nah, kalau kita buat sebagai suatu pasangan seperti ini, ya. Nah, ini kan berarti kita peroleh 1,A, 1,B, 3,A, 3,B, 5,A, 5,B, ya. Jadi himpunan A cross himpunan B itu didapat seperti ini. Nah, maka kalau kita nyatakan dengan rumus, itu bisa juga banyaknya anggota A dikali banyaknya anggota B, yang mana jumlahnya adalah 6. Ya. Nah, kemudian jika R1, ya di sini anggotanya adalah 1,A, ini maka jelas bahwa R1 adalah subset dari A cross B. Ya, di mana R1 merupakan relasi dari A ke B. Ya. Nah, kemudian ada R2. Anggotanya ini jelas R2 itu adalah subset dari A cross B, ya. Karena kita tahu A cross B itu ini. Sedangkan 2 ini semua anggota dari sini. Nah, di sini harusnya bukan 2,B ya. Ini kita ralat, ini harusnya adalah 1,B begitu.
Nah, ini R2 relasi dari A ke B. Nah, kemudian jika ada R0 ya, di mana dia adalah himpunan kosong, maka di sini jelas bahwa R0 itu adalah subset A cross B. Nah, namun di sini R0 itu bukan relasi dari A ke B begitu. Dia merupakan himpunan bagian dari ini, tapi dia tidak ada relasi dari A ke B. Nah, ini adalah R6. Ya, R6 itu keseluruhan. Ya, di mana R6 ini adalah subset dari A cross B. Ya, ini R6. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika R itu adalah relasi dari A ke B, maka jelas bahwa R itu adalah subset dari A cross B. Ya. Nah, jika R itu adalah subset dari A cross B, maka jelas R itu bukan himpunan kosong. Ya, maka jelas R itu relasi dari A ke B, ya. Nah, ini tadi. Oke, dari sini kita tahu bahwa banyaknya A cross B tadi kan ada 6 ya, dari 3 kali 2. Nah, di sini jelas bahwa banyaknya anggota himpunan kuasa ya, itu ada 2 pangkat 6 atau 2 pangkat 3 kali 2. Ya. Nah, karena untuk R sama dengan bilangan kosong, maka R relasi dari A ke B, maka banyaknya relasi dari A ke B itu ada 2 pangkat 6 ya. Nah, ini harusnya bukan bilangan kosong ya, bukan sama dengan bilangan kosong. Ini harus diralat. Nah, jadi relasi dari 2 pangkat 6 dikurangi 1. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa relasi A ke B adalah relasi dari A ke B, dan banyaknya anggota A itu 3, banyaknya anggota B itu 3, maka banyaknya relasinya itu sebanyak, nah ini harus diganti ya, tadi kan NA-nya 3, NB-nya bukan 3 tapi ini 2 ya. Nah, maka banyaknya relasi itu sebanyak 2 pangkat 3 ini kali 2 ini ya, dikurangi 1. Nah, di sini secara umum dapat dikatakan bahwa R dari A ke B itu adalah relasi dari A ke B, di mana banyak anggota N itu adalah K, banyak anggota B adalah di sini sama dengan L ya, maka banyaknya relasi R itu adalah 2 pangkat K kali L begitu. Ya. 2 pangkat K kali L banyaknya relasinya. Nah, oke, di sini ada contoh ya. Misalkan ada M, relasi dari M ke N, di mana banyak anggota M itu 4, banyak anggota N itu 3. Nah, maka banyak relasinya adalah 2 pangkat 4 kali 3 kurangi 1. Nah, itu sebanyak 4095. Begitu. Ya. Nah, itu kaitannya dengan banyaknya relasi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam dari relasi. Ya. Yang pertama ada yang namanya relasi reflektif. Apa itu relasi reflektif? Ya. Jadi, semisalkan ada R itu suatu relasi dalam himpunan A, maka R itu disebut reflektif, relasi reflektif jika dan hanya jika untuk setiap A anggota himpunan A besar, maka A, A itu pasti elemennya R ya. Jadi A, A itu adalah R reflektif.
Nah, dari definisi ini dapat disimpulkan suatu R di dalam himpunan A disebut bukan relasi reflektif jika dan hanya jika terdapat A, elemen A besar, dan juga A, A itu bukan elemennya R. Nah, di sini relasi dari A ke A adalah relasi di mana himpunan A dengan A sedemikian sehingga di sini didapat R1 ya, itu adalah 1,1, 1,3, 1,5 ya, karena ini adalah A ke A. Kemudian R2 berarti 3,1 ya, 3,3, 3,5 begitu. Oh, ini dibuat R1-nya adalah 1,1, 3,3, 5,5 begitu. Kemudian R3 dibuat 1,1, 1,3, 3,3, 5,3, 5,5 ya. Nah, di sini kita lihat apakah R1, R2 dan R3 itu reflektif atau bukan ya. Nah, tadi pengertian reflektif itu ini. Jadi misalkan ada R itu suatu relasi, ada suatu himpunan A, dalam suatu himpunan A, maka R itu disebut reflektif jika dan hanya jika untuk setiap A, elemen A, maka di sini ya relasinya adalah A, A untuk elemen R ya. Nah, maka di sini kalau kita lihat sebenarnya sudah jelas terlihat yang reflektif itu yang mana ya, karena anggotanya itu harus A, A, berarti kan harus angka yang sama, itu jelas-jelas berarti yang R2 yang reflektif. Nah, bagaimana untuk yang R3, apakah juga reflektif ya? Nah, kita akan lihat untuk setiap elemen A, untuk setiap A elemen A, maka ini adalah elemen R1. Nah, kita lihat ya, di sini ada 1,1, 1,3, 3,3, 5,3, 5,5. Nah, ini kan sebenarnya campuran ini dan ini, ya kan? Nah, seharusnya apakah R3 ini reflektif? Kalau kita lihat dari definisi, dia tidak reflektif begitu. Ya, jadi yang reflektif itu cukup yang B. Nah, kemudian contoh yang ini diketahui ada A itu garis sejajar dalam bidang datar. Kemudian ini ada B, bangun-bangun segitiga dalam bidang datar. Kemudian jika R itu relasi dari A ke A ya, relasi dalam himpunan A, di mana R itu menyatakan X sejajar Y, maka jelas bahwa R itu adalah reflektif ya. Nah, kemudian jika R itu B, himpunan relasi B ke B ya, adalah relasi dalam himpunan B dengan R itu menyatakan X sebangun dengan Y ya, maka jelas R itu reflektif begitu. Nah, bagaimana kalau simetris ya? Nah, kalau reflektif itu tadi sama, kalau simetris misalkan ada suatu relasi di dalam himpunan ya, relasi itu misalkan R di dalam himpunan A, maka R ini disebut relasi simetris jika ada A, B elemen R, maka berarti B, A elemen R ya. Jadi dua ini itu artinya sama begitu. Nah, contohnya seperti apa? Kita bisa lihat ada relasi dari A ke A
adalah relasi di dalam himpunan A, dengan A itu anggotanya adalah 1, 3, 5 sedemikian sehingga R1 itu adalah 1,1, 1,3, 3,3, 3,1, 3,5. Nah, kemudian ada 1,1, 3,3, 3,5, 5,5, 5,3. Nah, dan seterusnya. Kita lihat apakah ini simetris. Yang namanya simetris berarti kalau 1,1 itu di R, maka misal ya, kalau ini kan sama, kalau dibalik mesti juga sama-sama di R. Nah, tapi kalau di ini 1,3 itu kan di R. Berarti kalau dia dibalik 3,1 juga masih berada di R ya, karena R itu menyatakan ini. Nah, 3,1 ya, 3,1 itu di R. Apakah 1,3 juga masih di R? Nah, 1,3 juga masih memungkinkan di R ya. Nah, kalau ini jelas pasti sama ya. Ini kan simetris, mau dipindah juga 1,1 ya tetap 1,1 begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat R1 itu bukan relasi simetris, sebab di sini ada 3,5 itu elemen R1 ya. Tapi kita lihat apakah 5,3 itu juga berada di R1? Kan nggak ada ya, jadi dia tidak refleks, simetris ya. Begitu pula dengan ini R2, kalau kita lihat 1,1 dibalik ini masih ada 3,3, oke, aman. 3,5 kalau dibalik kan 5,3. Nah, ternyata di sini juga ada ya, berarti dia simetris. Oke, kemudian selanjutnya adalah relasi yang transitif. Nah, bagaimana kalau relasi yang transitif? Nah, misalkan di sini ada suatu relasi R ya di dalam himpunan A, maka R ini disebut transitif jika ada A, B elemen R dan B, C elemen R. Nah, ini berarti bahwa A, C itu juga elemen R, begitu ya. Nah, dari definisi ini ya dapat disimpulkan suatu relasi R di dalam himpunan A itu disebut bukan transitif jika ada A, B elemen R, B, C itu juga elemen R, tetapi A, C-nya itu tidak di R, begitu. Nah, contoh ya, di sini ada relasi A ke A. Coba kita akan lihat 1,1 itu di ini, di sini. 1,3 ya, ini di sini ya. Nah, berarti ini sama ini kan kita anggap A, B ya. Ini A, B, ini B, C ya, maka AC itu harus ada di sini ya, 1,3. Nah, ini sudah ada. Oke. Terus kemudian ada ini dan ini A, ini B ya. Kemudian ini A, ini B, ini B, ini C ya, maka di sini AC harus ada di sini, AC 1,1. Nah, ini ada ya. Nah, tapi di sini 5 1, 3,1, 5,5. Nah, ini kan nggak ada pasangan ini, berarti dia tidak transitif. Nah, kalau ini bagaimana? 1,3 nanti dengan ini hasilnya 1,1 ada ya. 1,3 dengan 3,3, maka ini hasilnya 1,3. Ini ada ya. 1,1 dengan
1,3. Ya, hasilnya adalah 1,3 juga sudah ada. Nah, maka ini transitif karena semuanya berlaku definisi transitif seperti ini. Nah, kalau R3 bagaimana? Apakah ini transitif? Ya. Coba kita lihat ya. Kalau ini, nah ini sebenarnya tidak transitif karena kita tahu ini AB. Nah, kemudian yang BC itu BC. Oh, sorry. Ini AB ya, ini bisa juga BC itu juga ada di sini juga ya. Nah, jadi dia 1,1 dengan 1,1 itu jelas nanti juga hasilnya 1,1. Nah, begitu pula dengan 3,3 dan 5,5. Nah, jadi yang R3 itu jelas transitif. Oke, selanjutnya adalah relasi ekivalen. Nah, misalkan R itu suatu relasi dalam himpunan A. Nah, R itu disebut relasi ekivalen jika dan hanya jika berlaku syarat reflektif, simetris, dan transitif. Ya, jadi ketiga-tiganya ini berlaku, maka dia relasi ekivalen. Nah, contoh ya seperti ini. 0,0 ini kan relasi A ke A, di mana anggotanya 0,0, 2,2, 4,4. Nah, ini jelas merupakan relasi reflektif, itu pasti. Simetris itu juga, transitif juga. Ya, jadi R ini merupakan relasi ekivalen begitu. Nah, kemudian di sini relasi ekivalen dan partisi. Ya, kita akan mengenal dulu apa itu partisi di dalam himpunan. Ya, semisalkan ini ada himpunan A. Ya, kita pecah-pecah menjadi himpunan A1, A2, dan A3 begitu. Di mana anggotanya adalah seperti ini. A1 anggotanya merupakan subset dari A, A2 subset dari A, A3 juga subset dari A. Ya. Nah, kita lihat koleksi himpunan A itu ada A1, A2, dan A3. Di mana mempunyai sifat bahwa A1 gabungan A2 gabungan A3 adalah himpunan A. Ya. Nah, namun A1 irisan A2 itu adalah kosong ya, karena dia tidak saling beririsan. Begitu pula A1 itu juga irisan A3 berupa himpunan kosong. A2 dan A3 juga irisannya berupa himpunan kosong. Nah, maka koleksi himpunan tersebut disebut sebagai partisi A. Ya, jadi ini adalah partisinya dari himpunan A. Nah, ini contoh ya, ada N itu bilangan asli. Di sini ada partisi 1, 5, 9, 17. Ini partisi juga 2, 6, 10, 4. Ya, N3 juga merupakan partisi dari N. Begitu pula N4. Nah, kita lihat ya, kita akan membuktikan apa N1, N2, N4 itu partisi dari N. Nah, kalau kita lihat di sini jelas bahwa gabungannya N1 sampai N4 itu adalah himpunan N. Nah, kemudian kita lihat N1 irisan enggak dengan N2. Nah, ini jelas enggak ada kosong ya. Begitu pula dengan N2, N1 dan N2, N3 kosong dan seterusnya, semua kosong ya. Nah, kalau ini memenuhi, dua ini memenuhi, maka di sini N1, N2, N3, N4 merupakan partisinya N ya, karena di sini antar anggota N1, N2 dan seterusnya itu kosong ya, jadi tidak ada yang beririsan ya, maka ini yang disebut sebagai partisi dari N begitu. Kemudian hubungan partisi dan relasi ekivalen ya.
Nah, di sini misalkan ada A dan B itu adalah bilangan asli. Nah, M itu merupakan bilangan asli. Nah, maka dikatakan A itu kongruen B ya, modulo M, atau ditulis A di sini kongruen B modulo M, dimana nanti jika A min B itu sama dengan KM, dimana K-nya adalah bilangan bulat begitu. Nah, contoh misalkan ini ya, di sini ada modulonya 3 ya, maka 1 itu kongruen dengan 4 modulo 3 gitu, atau ditulis 1 kongruen 4 modulo 3 ya. Nah, kemudian kongruen 1 modulo 3 ya, 4 itu kongruen dengan 1 modulo 3. Nah, ini ditulis seperti ini, 4 kongruen 1 modulo 3 ya. Nah, kenapa demikian? Sebab di sini 4 kalau dikurangi 1 hasilnya adalah 1 modulo 3. Nah, kemudian 5 itu kongruen dengan 4 pada modulo 3 ya, atau bisa ditulis seperti ini, 5 kongruen 4 modulo 3. Nah, kenapa demikian? Karena di sini ya kita bisa peroleh bahwa 5 dikurangi 14 itu sama dengan min 3 kali 3 gitu. Nah, di sini ada 20 kongruen 2 modulo 3 ya, atau ditulis 20 kongruen 2 modulo 3. Nah, kenapa demikian? Nah, karena kita tahu bahwa 20 kurangi 2 yaitu sama dengan 6 dikali modulonya 3, berarti kalikan 3. Nah, di sini adalah beberapa pembuktian ya. Di sini adalah beberapa pembuktian. Nah, apabila di sini diketahui N itu adalah bilangan asli ya. R itu adalah relasi N ke N, di mana di sini didefinisikan dengan A itu kongruen dengan B modulo M. Nah, kita akan membuktikan bahwa R itu relasi ekivalen. Ya, nah tadi kita tahu relasi ekivalen itu yang bagaimana berdasarkan definisi. Ya, jadi relasi ekivalen tadi kita sudah tahu relasi yang bagaimana. Nah, jadi yang memang dia memenuhi reflektif, simetris, dan juga transitif, ya kan? Nah, berarti kita harus membuktikan ketiganya itu. Nah, di sini ya, di sini bagaimana cara membuktikannya? Kita ambil sembarang suatu A itu elemen dari A besar, ya, maka kita punya bahwa A itu kongruen dengan A modulo M. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau A kurangi A itu pasti sama dengan 0 kali M. Nah, ini maka berlaku sifat reflektif. Ya. Nah, kemudian jika A kongruen dengan B modulo M, maka di sini kita peroleh bahwa A min B sama dengan KM. Nah, ini bisa pindah ruas, min B plus A sama dengan KM ya, yang berarti ini juga sama dengan B min A sama dengan min KM
Nah, jadi kan ini sama begitu. Ya. Nah, maka di sini dia simetris. Nah, bagaimana untuk membuktikan bahwa dia transitif? Nah, sifat transitif itu kan tadi definisi transitif kita tahu ya, bahwa kalau ada A relasi ke B, kemudian B relasi ke C, maka di situ juga ada A relasi C itu juga ada di situ, ya. Nah, kita akan melihat di sini ada A di sini A itu kongruen B modulo M. Ya, nah di sini ada B itu kongruen dengan C modulo M. Nah, maka dari sini kita dapatkan ya bahwa A min B itu sama dengan K1M. Sedangkan B min C itu sama dengan K2M. Nah, dari sini maka kita bisa jadikan satu ya. Ini kurangi ini, maka B-nya itu hilang. Ini tambah ini, maka B-nya hilang. Nah, ini ditambah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini jelas berarti A min C sama dengan juga KM, yang berarti di sini A kongruen C modulo M. Ya, maka di sini bersifat transitif. Nah, oleh karena itu, maka relasi yang didefinisikan dengan A kongruen B modulo M itu terbukti merupakan suatu relasi ekivalen. Ya, jadi untuk membuktikan ekivalen itu pastikan bahwa dia memenuhi tadi relasi reflektif, simetris, dan transitif. Oke, di sini kita akan membahas ada partisi ya. N itu bilangan asli. Kemudian di sini N1 1 3 5 7 jelas ini bilangan ganjil. N2 2 4 6 8 dia jelas merupakan bilangan genap ya. Nah, kalau N1 dan N2 digabung, maka jelas dia merupakan bilangan asli. Ya. Nah, namun kita lihat bahwa N1 dan N2 itu tidak saling beririsan. Ya. Nah, karena memenuhi dua sifat itu, maka jelas bahwa N1, N2 itu merupakan partisi dari N. Ya. Nah, kemudian tentukan relasi R yang memecahkan N menjadi partisi N1 dan N1, N2. Ya, nah di sini kita lihat ada N1 gabungan N2 sama dengan N1 irisan N2 itu kosong ya, maka jelas dia partisi. Nah, kita akan menentukan bahwa relasi yang mana relasi R itu memecah N menjadi partisi N1, N2. Nah, kita lihat N1 itu terdiri dari ini, yang berarti N1 itu adalah X kongruen 1 modulo 2 ya. Nah, sedangkan N2 itu seperti ini, dimana dia adalah X ya, karena dia genap berarti dia kongruen dengan 2 modulo 2 ya. Jadi relasi R itu memecah menjadi dua partisi N1, N2 adalah A kongruen B modulo 2 dengan A dan B elemen N, begitu. Nah, dari sini ya kita punya bahwa diketahui relasi di dalam himpunan N ya, dan jika R itu relasi ekivalen, maka jelas N itu pasti akan terpecah menjadi partisi ya. Jika himpunan N itu dipecah menjadi partisi, maka jelas R itu adalah relasi ekivalen ya, begitu. Nah, jadi di sini tadi ya kita sudah membuktikan bahwa relasi di sini ada suatu
partisi, yang mana kemudian partisi itu pastinya merupakan relasi ekivalen. Ya, karena di sini kita tahu bahwa tadi ada suatu bilangan yang mana kongruen ya, kemudian di sini ada modulo 2. Nah, ini dan ini, maka jelas nantinya akan ada relasi R yang memecah partisi N menjadi partisi N1, N2 ya. Nah, nantinya seperti ini. Demikian ya penjelasan dari saya kaitannya dengan relasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.